Wizatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Khalid Maradi MAG. Kepada beliau wa ilahi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Di atas ini. Kayaknya semua. Belakang juga. Muter aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab macam dokumen kayak ini ya. Bapaknya barang ngasih apa? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedengaran suara kaki-kakinya Anda. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai keluarga besar Haji Agus Maulana, terutama istri almarhum Ibu Hajah Rita Handayani. Ibu Hajah Rita dan seluruh anak cucu mantu serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan meskipun almarhum sudah tiada. Yang saya hormati para guru, para ustaz, habib, khusus tadi Ustaz Mar'i Syafi'i dan semua ustaz-ustaz. Saya nggak bisa nyebutin atu-atu karena saya nggak hafal. Bagian bukan tahlilan kalau disebutin atu-atu. Kalau disebutin atu-atu namanya arisan. Yang saya hormati juga Pak RW, Pak RT, semua pengurus lingkungan, para haji, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang di depan, yang di belakang, kiri kanan. Ini ada teman-teman saya. Ini ustaz-ustaz semua di sini. Cuman yang disuruh ngomong saya, karena saya paling tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengajak kita semua jadi orang yang bersyukur.
setiap ustadz, kiai, habib selalu ngajak kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah, kata Allah, "Qalilun min ibadiyas syukur." Cuman sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur. Jadi artinya kebanyakan manusia itu kagak bersyukur. Cuma sedikit yang bisa bersyukur. Karena itu para guru selalu mengajak, pertama kalau ceramah mengajak kita bersyukur. Karena kenyataannya banyak kita ini kurang syukurnya, masih selalu merasa hidup susah, masih merasa miskin, masih merasa gua sholat berdoa tiap hari, miskin masih baik miskin. Ya. Ada yang begitu yang berhenti sholat gara-gara miskin. Karena saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur, selalu bersyukur dan jadi hamba Allah yang bersyukur. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah terus nikmatnya kepadamu. Tapi kalau kamu mengingkari nikmat itu, kalau kamu kufur terhadap nikmat itu, tidak bersyukur terhadap nikmat itu, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Hadirin, jadi mari kita semua jadi orang yang bersyukur, termasuk orang-orang yang sedikit. Ya, karena salah satu doanya Sayyidina Umar, Allahumma baj'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Dia orang yang sedikit dia bersyukur tadi. Jadi kebanyakan orang tidak bersyukur. Ya, jadi mari kita selalu bersyukur. Kecuali jangan bersyukur punya bini, Pak. Ya, punya bini, makanya kita dikasih bini pada cara supaya apa? Kita nggak bersyukur dia punya bini. Kenapa? Kalau bersyukur punya bini nanti Allah tambahin gitu. Jadi kalau yang pengen nambah, ya bersyukur punya bini gitu. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku akan tambah, kata Allah. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ini mohon maaf ya Pak Haji, Pak Ustadz yang ada di belakang. Ya. Lupaan saya kalau ngomong lupa ngomong. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah. Yang berikutnya saya mengajak untuk bersaksi. Saya menyaksikan, saya bersaksi, saya menyatakan bahwa Pak Haji Agus Maulana bin Haji Sukatma adalah orang baik. Setuju nggak Pak? Setuju. Ada yang nggak setuju? Jadi Haji Agus Maulana adalah orang baik, setuju? Setuju. Insya Allah akan menjadi kesaksian kita di hadapan Allah, menyaksikan, malaikat menyaksikan, dan insya Allah kesaksian kita akan dicatat oleh para malaikat bahwa Haji Agus adalah orang baik. Dengan kesaksian kita, insya Allah jalan Pak Haji Agus menuju Allah menjadi lapang, menjadi ringan, menjadi enak, menjadi gampang. Dan kita nanti menyusul. Kita menyusul nggak Pak? Menyusul ya? Pasti. Suka nggak suka, mau nggak mau, pasti kita ada menyusul. Cuma waktunya kita nggak tahu, ya kan? Waktunya kita nggak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Tapi yang pasti, yang namanya mati itu pasti. Al-mautu haqqun. Mati itu pasti. Saya lebih suka menyebut mati biar seru. Karena ayatnya memang mati. Bahasa Arabnya mati. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu
illa min talas. Jadi bahasa Arabnya memang mati Pak. Dan kita kalau menyebut dana kematian bukan dana kewafatan, dana meninggalan bukan juga. Yang kita sebut dana kematian. Tapi ada jemaah yang mau terus kasar amat ngomong, yang bahasa Arabnya mati. Jadi biar serem gitu, biar kita pada takut kalau mati. Nah diri kita takut atau nggak takut mati itu pasti datang. Bila ada ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu udah datang nggak bisa ditunda meskipun cuma 1 detik. Kalau saat nggak bisa maju nggak bisa mundur. Di ajal kita ini Pak Bu, semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan mati hari ini tanggal sekian, bulan ini tahun sekian. Cuma kita kagak tahu dan nggak dikasih tahu. So, kalau kita dikasih tahu duluan, mungkin mati lebih cepat. Iya. Kenapa? Kalau kita tahu gua sebulan lagi mati, udah nggak enak makan, nggak enak tidur, ya mati duluan ya. Makanya alhamdulillah kematian kita dirahasiakan oleh Allah. Kita nggak yang tahu kapan kita mati. Dan mati itu datangnya tiba-tiba Pak. Malaikat maut kalau datang nggak ngomong, nggak ketok pintu lagi, nggak kayak penagih PLN. Gitu. Malaikat datang langsung. Tidak ada loh, tafiru nasa'atan walis. Kalau malaikat udah giliran nyabut nyawa kita, bilang-bilang datangnya Pak. Haji Agus tuh umurnya lebih muda dari saya Pak. Muda dari saya, dia baru 58. Udah sudah lupa. Lebih muda dari saya. Tapi beliau meninggal duluan. Ustaz Mar'i udah lebih tua, tapi umurnya panjang, alhamdulillah. Masih ceramah, sering doain jamaah panjang umur. Kenapa? Kalau beliau nggak ada, kita nggak digantiin, susah baca doa. Gitu. Ya, jadi beliau panjang umur sama orang gali kubur, orang yang ngurus mandiin mayat, biasanya umurnya panjang-panjang Pak. Kenapa? Ya, kalau orang yang mandiin mayat meninggal, orang yang mandiin mayat mandi sendiri tuh ya. Nah karena itu hadirin, tugas kita hari ini, malam ini kita mengenang wafatnya, meninggalnya, kematian Haji Agus Maulana 40 hari yang lalu. Sebenarnya 2002 hari Pak. Ya, karena puasa aja beliau meninggal 23 Ramadan. Hari pada orang kita katanya kalau bulan Ramadan datang itu diangkat catatannya diangkat oleh malaikat. Jadi nggak dicatat kalau bulan puasa Pak. Di kuburan orang yang diseksa itu berhenti kalau bulan puasa. Karena itu keluarga memutuskan hari ini. Sebenarnya rencana keluarga minggu kemarin, cuman karena nungguin saya gitu. Jadi mohon maaf Pak RW, mohon maaf Pak RW kalau acaranya diundur. Saya kira udah Pak RW aja sudah ceramah. Katanya pesannya almarhum harus Pak Haji yang sebenarnya bukan kiai Pak, bukan kiai saya sebenarnya. Cuma saya dulu pernah ngaku kiai. Saya dulu pernah jadi kepala kantor Kementerian Agama di Depok Pak. Saya dulu pernah jadi Menteri Agama di Depok. Saya penasehat majelis ulama. Karena majelis ulama itu kiai semua, nah penasehatnya dianggap kiai juga. Jadi saya dianggap kiai gitu. Padahal saya cuma penasehat kiai, jadi dipanggil kiai gitu. Jadi ya tahun 2013 sampai 2017 saya jadi kepala kantor Kementerian Agama. Dan Haji Agus itu salah satu anak buah saya gitu. Makanya beliau pesan kepada istrinya, keluarganya, jangan lupa sama Pak Haji Holik ya. Jadi itu mengapa saya harus hadir di ya. Jadi saya dari Pondok
izin apa ya, lapor ya, minta izin saya ceramah hari ini. Hadirin sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil dari hari ini? Kita udah baca Yasin, nanti kita doa, Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal bahwa maqarnahu ya Al-Quran dan seterusnya. Nanti kita niatkan bacaan-bacaan kita, Fatihah, Yasin, zikir, tahlil, tahmid, semuanya kita doakan, kita kirimkan buat almarhum Haji Agus Maulana. Kira-kira nyampe nggak itu Pak? Kira-kira nyampe. Kita rasakan Pak, nyampe. Kalau ada yang nggak yakin bahwa doa yang kita panjatkan ini rame-rame nggak nyampe, saya persilakan mati hari ini. Ntar saya doain. Kalau kagak nyampe balik lagi. Ada yang berani? Pembuktiannya. Ya. Jadi insya Allah nyampe. Karena salah satu rukun Jumat itu adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu rukun Jumat. Jadi kalau doanya nggak nyampe, ngapa jadi rukun gitu? Ya, dalam Al-Quran juga banyak yang mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Jadi yakin Pak, doa yang kita panjatkan insya Allah nyampe ke almarhum Haji Agus Maulana. Dan jangan lupa kita berdoa juga untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Haji Agus meninggalkan kita, tentu saja dia mau udah enak Pak. Insya Allah sekarang sedang berada di taman surga. Amin. Raudhah min riyadil jannah. Karena tadi Pak RW yang menyaksikan, beliau orang baik, banyak kontribusinya buat lingkungan, banyak kontribusinya yang buat masyarakat dan teman-temannya. Ini Pak Harto, dia orang paling baik. Karena kalau kemana-mana, ada temannya meninggal, dia selalu nyamperkan orang yang paling memudahkan. Kalau ada teman-teman yang terkena musibah, orang yang paling dimudahkan, dia hubungi teman-temannya sendiri. Ya. Makanya ketika almarhum meninggal, juga banyak teman-temannya yang hadir ke sini. Padahal bulan puasa, tapi alhamdulillah teman-temannya dari banyak kampung, banyak tempat hadir ke semua. Itu menunjukkan bahwa beliau orang baik. Insya Allah hari ini kita bersaksi bahwa yang sedang menanti surga Allah di Raudhah min riyadil jannah. Kuburnya terang-terang luar lapang, temannya orang-orang baik. Ya, temannya orang baik Pak, Bu. Kan orang mati itu, ya, orang mati itu meninggalkan 3 hal. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi orang mati itu diiringi oleh 3 hal. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Kata Rasulullah, "Fayaji'u ithnani." Yang 2 pulang. Wayangko wahid, yang kekal ngikutin terus cuma 1. Wayaji'u ahluhu wa maluhu, pulang itu keluarga dan hartanya. Wayangko amaluhu, yang kekal cuma amalnya, yang ngikutin cuma amalnya. Hadirin, apa itu cuma buat harus? Buat kita juga Pak. Jadi kalau kita mati Pak,
Ada 3 yang ngikutin Pak. Yang pertama keluarga kita, itu pasti ngikut. Yang di Amerika juga pada bulan, buat nganterin kita ke kuburan. Ya, pertemuan terakhir yang dulu adopsi pada pulang, kecuali yang lagi haji tidak bisa pulang. Mas saya, semuanya pada pulang, keluarga pulang. Mau pulang. Lucu mantap semuanya pada ngikutin ke kuburan. Ya, kita juga bisa nih, semuanya pasti datang. Ya kalau kita mati, makanya kalau pengen ngumpul gampang, mati, ngumpul semua keluarga, gitu. Ya. Jadi yang pertama keluarga, halo, yang kedua malu, kedua hartanya, hartanya ngikut. Kalau punya mobil nganterin ke kuburan, punya kain panjang, nganterin ke kuburan, punya payung, nganterin ke kuburan, punya motor, nganterin ke kuburan. Bawa Pak. Ya. Yang ketiga amal kita. Jadi anu, malu. Yang ketiga adalah amal kita, perbuatan kita. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk ikut semua di kuburan. Nah di kuburan dia pada berantem tuh. Ya. Tinggal banyakan yang baik, apa banyakan yang jahat. Tergantung perbuatan kita sekarang Pak. Jadi kalau perbuatan kita banyak baiknya, maka teman-teman kita yang ada di kuburan itu percaya nggak Pak? Percaya. Saya mati aja sama saya gitu. Ya. Ya harus percaya, orang beriman harus percaya. Karena itu akan mengiringi kita. Jadi orang-orang baik, teman-teman kita itu yang baik-baik. Kalau amal kita banyak yang baik. Kalau amal kita jelek, ya banyak juga yang ikut yang jelek-jelek. Jadi kalau nanti kita diantarin ke kuburan tuh, setelah ditinggalin orang-orang, pada muncul dia tuh. Yang baik-baik pada muncul, yang jelek-jelek juga pada muncul. Nanti pada berantem tuh. Mana yang banyakan? Banyakan baiknya, banyakan jeleknya. Siapa yang menang? Nah itu di kuburan nanti begitu. Ya. Hadirin yang saya muliakan, tapi kayak di nih, yang 2 pulang, keluarga kita pulang Pak. Ya, keluarga kita Pak, yang dari kecil kita urusin, kita pikirin. Kalau kata orang pondok jenah susah sumbel, pikirin sampai lupa sholat, kita mikirin anak. Buat dia ongkos sekolah besok, punya bini atau akunya kita pikirin, loh mana aku dipikirin buat bangga, gimana supaya bini saya bisa berdandan, bisa cakep, punya anak kita pikirin Pak. Ya dari bangun tidur sampai tidur lagi yang kita pikirin anak bini. Orang itu ke kuburan, tapi setelah kita dikuburin, semuanya pada pergi Pak, ninggalin kita, kagak ada yang mau nemenin. Ada nggak kira-kira yang mau nemenin? Ini anak-anak muda nih, dulu waktu pacaran berjanji sehidup semati kita berdua. Kira-kira kalau mati, lakinya mau nemenin apa kagak? Kata anak-anak muda, sekarang artinya satu Pak. Jadi sehidup semati, satu hidup mati. Gak ada yang mau nemenin Pak. Meskipun kita pikirin dari kecil itu bocah, tapi begitu kita mati kagak ada yang mau nemenin di kuburan. Jangankan di kuburan, kita mati nih Pak, siang, sore dah mati. Mereka dibaringkan tuh di ruang depan gitu. Ada nggak kira-kira anak kita yang mau nemenin tidur di situ? Takut malaikat saya nyambut.
Jadi tidak ada Pak. Semuanya pasti pulang. Ini masih gini. Kan guru saya pernah cerita. Ya, cerita pengalaman dia. Ada pengantin baru 2 hari, lakinya meninggal. Ya, 2 hari, baru 2 hari, lakinya meninggal. Pengantin lakinya meninggal. Ya, ini kuburan tahu. Bininya ngikut ke kuburan, anterin. Begitu lakinya mau ditutup, dia lompat ke dalam kuburan. Abang, saya mau ikut aja sama abang. Daripada di dunia saya sendirian, nggak ada yang ini lagi, nggak ada yang nyanyi saya lagi. Pokoknya saya mau ikut sama abang. Makanya itu kan gali kubur, mau ngubur, dari gue jadi keramba, diangkat Pak rame-rame. Udah diangkat sampai atas, kata gue dia lompat lagi ke kuburan, pengen dikubur bareng-bareng. Sampai 3 kali begitu. Akhirnya kata Pak Ustadz, udahlah kuburnya bareng-bareng. Jadi tuh saya bilang udah kubur bareng-bareng, udah dia lompat sendiri ke atas. Jadi akhirnya apa? Nggak ada orang yang mau nemenin kita di kuburan. Semua keluarga kita Pak pulang kalau kita dikuburin. Begitu juga harta kita, harta yang kita cari dari pagi sampai pagi lagi. Kadang-kadang kita melupakan kewajiban di hadapan Allah. Kadang-kadang kita melanggar larangan-larangan Allah dalam cari duit. Itu mau kita bawa Pak. Yang kita bawa ke kuburan kan cuma kain putih doang kan? Ya Pak Heru? Kain putih doang. Dan kain putih yang kita bawa itu juga bukan kita yang beli. Kita yang beli Pak. Di RWC ini kan ada Pak. Kalau di RWC ada arisan kain putih Pak. Jadi ada setiap malam arisan itu kita bayar iuran kain putih. Jadi nanti kalau kita mati nggak usah beli kain putih. Gitu. Ambil saking semangatnya. Tapi kalau ditawarin siapa yang mau ngambil duluan kagak ada yang mau. Ada yang mau ngambil duluan. Gitu. Ya. Nah kain putih yang kita bawa itu bukan boleh yang kita, bukan kita yang beli. Orang yang hidup yang beli Pak. Dan saya yakin ini yang pada kerja dari muda. PR masih kerja PR masih. PR masih kerja. Ini semuanya rata-rata masih kerja. Masih muda-muda. Kalau saya udah pensiun. Nggak pernah terlintas di benak pikiran kita pulang tanggal 1 habis gajian mampir ke tukang kain putih. Ada enggak yang pernah berpikir gitu? Enggak. Padahal yang kita bawa nanti pulang cuma kain putih, tapi kagak ada yang mau beli. Botol oleh pada takut terserem. Gitu Pak. Jadi harta yang kita cari, harta yang kita sungsang sumbel kata orang sono, nggak yang kita bawa Pak. Kain putih yang kita bawa juga bukan oleh kita, bukan kita yang dibeli sama tetangga, dibeli sama saudara. Ya, masih bohong. Ini karenanya itu yang kedua. Jadi pulang semua Pak. Anak pulang, bini pulang, saudara semua pulang. Kemudian harta yang kita punya, yang kita cari susah-susah juga begitu kita meninggal, ya nggak ikut kita. Mungkin kalau banyak bisa jadi rebutan kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik, jadi rebutan anak-anak kita. Karena namanya warisan, ya, jadi rebutan. Apa yang kekal? Yang kekal ternyata cuma amal. Jadi banyak kawaidun amal. Jadi yang kekal ngikutin kita terus cuma perbuatan kita. Amal itu artinya perbuatan Pak, bukan sedekah, bukan. Kalau nyumbangin masjid namanya sedekah, bukan amal. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan. Jadi perbuatan baik, perbuatan buruk itulah yang terus mengikuti kita sampai hari kiamat.
Kalau yang baik banyak kita lakukan, maka teman-teman yang ngikutin kita adalah kebaikan. Kalau yang banyak kita lakukan kejelekan, maka yang ngikutin kita ke kuburan selamanya teman-teman kita adalah kejelekan. Karena itu hadirin, mari kita persiapkan diri kita. Jadi hadir kayak begini ini penting, perlu. Pertama, kita berharap bahwa saudara kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita Haji Agus Maulana kita doain biar diampuni dosanya, diterima amal solehnya, yang ketiga keluarganya dikuatkan, kuburnya dijadikan roda mulia. Bukan cuma itu, Pak. Yang paling penting sebenarnya kita bisa melakukan introspeksi bahwa setiap kita pasti akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut tadi kata Pak. Jadi kata Nabi, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi mati itu pasti. Dan waktunya juga udah pasti. Cuma kita kagak tahu. Jadi nggak mesti yang tua mati duluan, yang muda belakangan. Dan juga nggak berdasarkan abjad. Yang abjadnya namanya A mati duluan, yang dia belakangan nggak begitu juga. Semuanya tergantung takdir yang sudah disurat, yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak, mari kita siap-siap. Karena nanti di akhirat, Pak, di akhirat. Sekarang selagi kita hidup, kita siap-siap mempersiapkan diri kita untuk menyambut kematian itu. Jadi kematian itu bukan harus dihindari, tetapi mari kita siapkan rame-rame dari diri kita. Kenapa? Karena hari kiamat nanti itu dalam surat Abasa tadi saya baca di pembukaan, yang Faida ja'atis sakhah ayat 32 atau 33. Kalau sudah datang suara yang memecahkan telinga, suara yang memekakkan telinga. Dulu kan lagi SD kita diajarin nama-nama malaikat. Salah satu malaikat ada yang tugasnya niup trompet. Niup trompet untuk apa? Untuk terjadinya hari kiamat. Hancur dunia. Karena begitu memekakkan, kita semua mati, Pak. Jadi kalau waktu itu sudah datang, faida ja'atis sakhah, kemudian manusia dibangkitkan lagi. Yauma yafirrul mar'i, yauma yafirrul mar'i min akhi. Semua orang lari dari saudara-saudaranya. Lari, Pak. Yauma yafirrul mar'i min akhi. Lari dari saudaranya. Jadi kalau dia melihat saudaranya kabur, bukan cuma saudaranya, ummiyu abi, dari ibunya, dari bapaknya. Kalau ketemu ibunya dia kabur, ketemu bapaknya kabur. Ummiyu abi, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Kabur, Pak. Jadi nanti kita hari kiamat kalau ketemu saudara, ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu istri, ketemu anak, pada lari. Karena apa? Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi bapak takut anaknya minta amalnya. Udah amalnya pas-pasan, anak gua minta, gua kebagian. Gitu ya. Karena itu jadi bapak yang baik, yang bertanggung jawab. Jangan sampai nanti hari kiamat diukur beranak, minta pertolongan, minta bantuan, minta pertanggungjawaban. Seperti bisa jadi begitu hari kiamat, anaknya dimasukin, begitu mau dimasukin ke neraka, diinstruksi sama Allah. Ya Allah, ntar dulu, urusan bapak saya belum beres. Kenapa? Karena saya dulu kan Allah perintahkan kau, perintahkan katanya sholat. Tapi bapak saya gak pernah nyuruh sholat. Lupa.
Kalau ngambil rapot saya aja ya Allah. Itu bapak saya yang pertama dilihat. Yang pertama dilihat matematika. Kalau matematikanya merah saya gomelin. Tapi gak pernah meriksa pendidikan agama nilainya berapa. Iya Pak. Kita kan begitu Pak. Kalau meriksa rapot anak yang pertama dilihat apa Pak? Matematika, bahasa Inggris kan gitu. Padahal pendidikan agama paling atas. Iya. Enggak pernah dilihat. Pendidikan agama yang mau 6 kayak mau 7 kayak enggak pernah kita dilihat. Nanti di akhirat Pak, itu anak pada minta bertanggung jawab. Karena itu bapak-bapak nanti kalau kamu anak pada lari. Nah, makanya sebelum kita diminta bertanggung jawab sekarang, hari ini, mulai hari ini, kalau kita belum, mari kita lakukan semua tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ya. Jadi kan, oh Allah minta pertanggungjawaban, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi bapak jangan cuma ingat sendiri, karena Allah perintahkan orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jadi kita kalau sekarang kita jagain anak-anak kita dari api, kalau dia kena api kita tolongin, kita jagain supaya dia nggak kena api. Ini api neraka lebih dahsyat daripada itu. Karenanya ya alhamdulillah Haji Agus sudah meninggalkan anak 3 ya Haji anak anaknya 3 ya. Iya, tapi bininya cuma 2 kali beranak Pak, anaknya 3. Ya. Iya. Nah, pertamanya kembar tuh. Dua-duanya mirip-mirip lah gitu. Bareng dia keluarnya. Jadi Haji Agus anaknya 3 tapi beranaknya 2 kali. Ya, nikahkan anak insya Allah anak-anaknya soleh. Amin. Ya, karena salah satu amal yang terus abadi adalah waladun solehun ya namulan. Jadi tidak cukup hanya membentuk anak soleh Pak, tapi anak soleh yang berbakti kepada orang tua, yang dicirikan dengan senantiasa mendoakan. Karena itu anak cucu mantu jangan lupa minimal setiap selesai sholat. Karena tetangga-tetanggamu ini, saya, Pak Kono, Pak Ustadz Jul, mungkin malam ini ingat ngedoain Pak. Aduh. Tapi setelah hari ini, mungkin semua udah lupa nih. Ya, kalau kalian juga lupakan, maka ayah juga ada yang lupa. Ya, karena salah satu amal yang abadi, ya. Jadi cuma 3 kan? Yang pertama waladun solehun ya. Jadi anak-anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu, sekarang ini banyak anak soleh yang enggak mau nurut sama bapaknya, karena bapaknya selalu masukin pesantren. Gitu. Banyak banggaan, ya. Jadi banyak anak soleh, tapi nggak mau ngedoain bapaknya, karena bapaknya dianggap orang lain, pikirannya nggak sama, alirannya nggak sama dia di pesantren. Sehingga begitu dia pulang, ya, udah lupa aja sama saudara-saudara. Nah, hati-hati juga Pak. Jadi nggak semua pesantren. Saya kebetulan bekas kepala Kementerian Agama. Jadi udah tahu masuk ke pesantren macam-macam. Ya, jadi hati-hati juga memilih pesantren. Jangan sampai anak kita keluar dari pesantren jadi anak soleh tapi tidak yadullah, tidak mendoakan kita. Soleh banget, Quran hafal, tapi dia tidak mau berbakti kepada orang tua. Kenapa? Beda dengan orang tuanya dulu. Sholat kunut, Nabi juga nggak pernah kunut. Jadi salah itu, salah masuk pesantren ya Pak. Ya, jadi anak protes mulu sama bapaknya. Dia ketika bapaknya mati, kagak didoain, tadi dianggap bukan bapaknya lagi. Jadi Pak, jadi memilih pesantren juga harus hati-hati, memilih pendidikan juga harus hati-hati. Ya, jadi mari kita bikin anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita semua. Hadirin,
malam juga oke. Makan dari makan saya ngomong dulu. Pak boleh dimakan sambil saya dengerin saya ngomong. Hadirin sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf para ustaz, para kiai, habib, mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak berkenan, kurang berkenan atau menyakiti perasaan yang menggores perasaan, saya mohon dimaafkan ya seluas-luasnya. Jadi apabila ada sumur di ladang, boleh saya numpang maju. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bisa datang. Amin. Karena mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Telah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang telah sampaikan oleh Bapak Karam Ustaz Randes Haji Khalid Mawardi MAG yang telah begitu luas. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat kita pahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung acara dan acara akan disempurnakan dengan bacaan doa yang akan dilakukan oleh Ustaz Wahyu Rozi. Dan nanti setelah doa jemaah untuk kita pulang dulu, nanti ada oleh-oleh yang akan diberikan oleh Tuhan. Pada saat Pak Rozi, silakan.